Yang pertama, kita yakin semua terjadi atas ketetapan Allah. Tidak ada satupun peristiwa kecuali di sana tertulis di Lauhil Mahfuz. Hatta daun yang gugur, hatta daun mana yang jatuh sore ini dan mana yang jatuh besok. Itu semuanya ada di dalam kitab yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi ini pasti atas kehendaknya Allah. Yang kedua, kalaupun ada pandemi, ada yang berniat jahat merencanakan makar kepada siapapun di antara umat manusia untuk memberikan madarat kepada mereka, maka kita yakin mereka tidak akan bisa memberi madarat apapun kepada kita kecuali yang diizinkan Allah atas itu. Mau mereka mengumpulkan seluruh kekuatan jin maupun manusia, lahir maupun batin. Kalau mereka dengan niat memberi madarat kepada kita, maka mereka tidak akan bisa memberi madarat itu tanpa izin Allah. Yang bisa mereka lakukan hanya sejauh sebatas apa yang diizinkan Allah untuk mereka. Sebagaimana sebaliknya, meskipun seluruh dunia bersepakat untuk membantu kita, memberi manfaat kepada kita, maka itu tidak akan bisa mereka lakukan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa mereka lakukan kecuali sebatas apa yang diizinkan Allah untuk mereka. Nah, ini harus kita kokohkan, kita pahami. Yang ketiga, pandemi maupun plandemi tentu ada riset-riset yang dilakukan oleh bukan hanya pihak yang jahat, tetapi siapapun yang masih punya kepedulian untuk kemudian menjaga kita semua. Maka pada langkah-langkah yang terbukti secara ilmiah bisa kita gunakan untuk meminimalisasi dampaknya, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Kalau memang itu bisa kita tempuh sebagai ikhtiar, maka ikhtiar itu ya dengan semaksimal mungkin yang kita bisa, karena di dalam ikhtiar itu ada pahalanya. Karena di dalam kita berusaha untuk mencegah, kita berusaha untuk meminimalisasi dampak, itu ada pahala di situ. Itu yang kita pahami. Jadi, yang berikutnya, kita tidak perlu khawatir berlebihan, karena tentu saja tidak ada sedih kok terus-terusan, musibah kok terus-terusan. Pasti semuanya disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kesedihan dan kebahagiaan, kesusahan dan kesenangan, ya, kekalahan dan kemenangan itu oleh Allah dipergilirkan di antara manusia, karena Allah hendak menguji di antara mereka dalam keadaan musibah apakah mereka bersabar, dalam keadaan nikmat apakah mereka bersyukur. Apa yang sudah kita rasakan sekarang? Yang sudah agak longgar, yang sudah agak bisa berkegiatan, yang bisnis-bisnis sudah bisa mulai berjalan, kita syukuri sebaik-baiknya. Dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan, terus kita lakukan. Ikhtiar, terus kita ikhtiar. Sesuai dengan apa-apa yang kemudian ditetapkan secara ilmiah, ya, maka kemudian kita bisa mengikuti langkah-langkah itu juga secara ilmiah. Demikian Allah.